Baik, kita masuk di pertemuan ke-13 mengenai penelitian usaha tani. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 6 poin utama seperti yang tertampil di slide. Jadi ada penelitian usaha tani itu digunakan untuk yang pertama kepentingan penelitian usaha tani, yang kedua kebutuhan dan kegunaan penelitian usaha tani, yang ketiga pendekatan penelitian usaha tani, yang keempat tahapan penelitian usaha tani, yang kelima, sumber-sumber data dan cara pengumpulan data. Dan yang terakhir, mengenai metode penelitian. Kita langsung masuk di bahasan yang pertama mengenai kepentingan penelitian usaha tani. Kepentingan penelitian usaha tani ini bisa kita kategorikan kurang lebih menjadi 4 poin utama. Yang pertama, untuk menyediakan informasi yang dapat membantu petani dalam mengelola usaha taninya. Yang kedua, dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai petani dan pengelolaan usaha taninya, sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah. Yang ketiga, kita bisa gunakan penelitian usaha tani itu untuk menentukan tingkat intervensi petugas pembangunan pertanian, serta kita bisa menetapkan metode pelayanan bagi petani sendiri. Lalu yang terakhir bisa untuk memperdalam dan mempertajam pemahaman terhadap usaha tani dan permasalahan yang ada di usaha tani. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha tani, terutama ini berkaitan dengan petani yang mayoritas sebagai petani kecil ya. Di sini ada dua hal, yang pertama mengenai ketidakpastian dan yang kedua mengenai uang. Mengenai ketidakpastian di sini kita bisa mengetahui bahwa hasil-hasil dalam pertanian oleh petani kecil itu biasanya akan sangat berpengaruh terhadap iklim, hama penyakit, harga, teknologi, politik, sosial, dan lain sebagainya, sehingga seorang peneliti itu harus menyadari bahwa perlu untuk melakukan analisis resiko. Sedangkan kaitannya dengan uang, sudah jelas bahwa petani itu memiliki modal yang terbatas, sehingga petani kecil yang berusaha tadi dengan sistem komersial, semi-subsisten atau subsisten, itu harus bisa memanfaatkan uang yang ada, sumber daya yang terbatas itu, untuk memudahkan dan membandingkan dalam mengukur usaha taninya. Kebutuhan dan kegunaan penelitian usaha tani. Jadi biasanya penelitian usaha tani itu digunakan untuk apa saja gitu. Bisa kita jawab yang pertama untuk yang rekomendasi untuk petani kecil. Jadi pada poin ini rekomendasi untuk petani kecil itu digunakan untuk pertimbangan seorang petani dalam melakukan suatu pengelolaan usaha tani. Lalu yang kedua mengenai evaluasi proyek, di sini untuk menilai apakah proyek itu bisa dinilai manfaat dan biayanya seberapa. Lalu perencanaan pertanian adalah perencanaan pada sumber daya yang tersedia bagi petani selama kurun waktu perencanaan tersebut. Bisa juga digunakan untuk kepentingan kebijakan pertanian, sebagai perincian oleh pemerintah mengenai ketentuan peraturan yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pertanian. Misalkan ada kebijaksanaan terhadap bagi hasil, lalu ada pembagian hak atas tanah dan air, lalu ada pengawasan terhadap hama dan penyakit, atau mengenai ekspor, harga, atau juga bisa dalam bentuk pemberian kredit dan tingkat suku bunga. Yang terakhir untuk pembangunan desa, pembangunan desa itu bisa kita mencakup,kan di situ pendapatan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan infrastruktur. Pendekatan dalam penelitian usaha tani. Kita di sini akan membahas analisis dari penelitian sendiri itu apa. Jadi penelitian itu merupakan suatu proses panjang di mana setiap penelitian itu bertujuan untuk menemukan sesuatu penemuan yang baru dan menjawab sesuatu pertanyaan dan mencari pemecahan permasalahan. Jadi di sini yang pertama harus kita ketahui adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya seperti apa? Lalu kita mencari metode yang tepat untuk menjawab dari permasalahan yang ada. Setelah menjawab permasalahan tersebut, kita mencari pemecahan dari permasalahan yang dihadapi.
Proses tersebut dilakukan dengan sistematis, teliti, dan yang pasti mendengarkan pendekatan secara ilmiah. Penelitian usaha tani akan berjalan efektif jika ada 4 poin utama. Yang pertama, adanya pengetahuan yang cukup mengenai teori pertanian dan ekonomi, sehingga kita perlu untuk memahami secara lebih gamblang mengenai prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha tani. Lalu yang kedua, adanya pengetahuan tentang pengalaman yang relevan. Yang ketiga, pengetahuan mengenai strategi penelitian yang efektif dan sumber daya penelitian yang cukup. Lalu yang terakhir, adanya pengetahuan mengenai administrasi penelitian yang memadai. Di sini ada beberapa tahapan dalam penelitian usaha tani. Yang pertama, kita harus menetapkan dan memilih daerah penelitian. Jadi penetapan dan pemilihan daerah penelitian itu menyangkut lokasi geografis yang berpengaruh terhadap usaha tani yang berhasil seperti apa. Jadi aspeknya itu juga berkaitan dengan pemilihan waktu penelitian. Misalkan akan menghitung mengenai produktivitas buah mangga. Nah, itu waktunya juga harus disesuaikan dengan waktu mangga itu berbuah atau berbunga kayak gitu. Jadi bisa tahu nanti produktivitasnya seberapa besar. Lalu penelitian aspek produksi dan kegiatan pemasaran dari hasil usaha tani juga harus diketahui, karena ketika ada perubahan itu akan mempengaruhi terhadap penelitian dari usaha tani tersebut. Yang kedua, kita akan melakukan deskripsi dan analisis. Setelah adanya penetapan dan pemilihan daerah penelitian beserta karakteristiknya, kita akan meneliti atau mengetahui tentang deskripsi dan analisisnya. Yang pertama, mengenai kegunaan dan tujuannya. Jadi kita harus tahu dalam penelitian ini tuh kita mau mencari apa. Apakah untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi, atau mencari faktor fisiknya seperti apa, atau menggali lagi mengenai pemahaman lingkungan usaha tani yang mendukung, kayak gitu harus diketahui kegunaan dan tujuannya. Lalu berkaitan dengan kegiatan, di sini dilakukan pengumpulan data. Lalu kita juga harus mendiagnosa hasil studi lapang, lalu kita juga harus menganalisa datanya dari hasil studi lapang dan bisa menetapkan prioritas daerah penelitian. Lalu yang berkaitan dengan analisa sistem usaha tani, kita bisa memaparkan mengenai lingkungan petani, ekonomi, budayanya seperti apa, sistem usaha taninya, faktor-faktor produksinya, pengelolaan, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita juga bisa mendeskripsikan mengenai identifikasi masalah dan kesempatan. Lalu yang terakhir mengenai deskripsi dan analisis adalah kita belajar untuk menetapkan prioritas penelitian usaha tani. Ini terutama untuk pra penelitian ya, atau penelitian awal. Jadi kita harus tahu, oh karena kondisinya seperti ini, deskripsinya wilayah seperti ini, saya akan menganalisis mengenai usaha tani wortel, misalkan seperti itu. Lalu setelah di deskripsi dan analisis, kita masuk ke penyusunan kerangka penelitian. Dari penyusunan kerangka penelitian itu, kita harus mengetahui mengenai kegunaannya. Jadi kita harus menggali informasi dalam setiap tahapnya dan uji coba pada petani menggunakan alternatif pemecahan masalah dan identifikasinya. Lalu kita jabarkan. Jadi melalui penjabaran kita meliputi penetapan rencana kerjanya seperti apa, hipotesisnya seperti apa untuk diuji. Lalu setelah itu kita evaluasi untuk pemecahan yang paling memungkinkan. Setelah itu kita melakukan desain penelitian usaha tani yang meliputi pemilihan metode lokasi penelitian, respondennya seperti apa, sumber datanya seperti apa, sampai ke analisis hasilnya. Sumber-sumber data dan cara pengumpulan data. Jadi usulan penelitian itu kita bisa membuat kerangka itu meliputi 6 hal yang saya sebutkan di sini. Yang pertama mengenai latar belakangnya dulu. Di sini latar belakang itu sangat penting untuk mendukung apakah lokasi tersebut memang sangat direkomendasikan untuk dilakukan penelitian. Lalu setelah menemukan latar belakang dan komoditasnya apa, misalkan untuk penelitian usaha tani ya, kita langsung membuat rumusan masalah. Rumusan masalah apa yang akan dipecahkan di situ? Apakah mungkin efektivitas antara irigasi teknis dan irigasi non teknis atau seperti apa? Lalu tujuan penelitian juga harus ditentukan sebelumnya.
Setelah tujuan penelitian dirumuskan, lalu ada kerangka teori atau tinjauan pustakanya yang mendukung dari penelitian yang akan kita lakukan. Lalu kita membuat hipotesis. Hipotesis di sini maksudnya adalah suatu asumsi yang akan kita gunakan sebagai salah satu dasar kesimpulan yang akan kita buat dalam penelitian. Lalu kita juga harus menentukan metode penelitian. Nah, di sini sudah saya jelaskan mengenai latar belakang hingga metode penelitian. Jadi di sini untuk latar belakang harus mengemukakan berbagai isu-isu yang berkaitan. Kalau perumusan masalah untuk menspesifikasi tujuan penelitian, lalu tujuan penelitian itu meliputi tentang sesuatu yang ingin diperoleh. Kerangka teori untuk menjelaskan berbagai kemungkinan teori yang digali dari literatur. Hipotesis di sini merupakan jawaban sementara dan metode penelitian digunakan untuk lokasinya, sampel atau analisis datanya. Kita masuk yang poin ke-6 yaitu metode penelitian. Jadi dalam penelitian usaha tani itu umumnya menggunakan penelitian secara terapan, yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah. Pemilihan metode penelitian itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa bersifat eksploratoris atau menjelajah untuk memperdalam pengetahuan tentang gejala tertentu. Tapi juga bisa kita lakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara tepat terhadap suatu kondisi, misalkan petani dan keadaan khusus yang ada di masyarakat. Lalu juga bisa explanatoris atau explained untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat dari beberapa variabel yang mungkin akan diteliti. Metode teknis untuk membantu dalam penelitian atau untuk melakukan analisis itu ada dua metode dasar. Yang pertama adalah metode logika dan yang kedua adalah metode teknis. Metode logika itu adalah suatu metode yang mengandalkan kemampuan panca indera dalam seorang peneliti, sehingga peneliti itu bisa mendasarkan itu berdasarkan pengalaman yang ada. Ada deduksi dan induksi. Di situ bisa teman-teman baca sendiri deskripsinya apa. Kalau untuk metode teknisnya, di sini ada beberapa metode. Nanti mungkin bisa dicermati sendiri-sendiri ya. Jadi ada metode sejarah yang untuk dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan pada waktu yang lalu juga ada metode survei. Biasanya yang digunakan adalah metode survei. Jadi gambaran-gambaran umumnya itu kita bisa melihat dari kondisi yang ada. Lalu sensus, kalau sensus itu berarti semua yang ada di dalam populasi itu dianalisis. Jadi maksudnya di suatu misalkan petani jagung yang ada di kecamatan Sukoharjo misalkan. Di situ kalau kita pakai metode sensus berarti semua petani yang ada di situ yang menanam jagung harus dimasukkan di situ. Jadi semuanya itu harus dimasukkan dalam suatu metode sensus. Lalu juga ada metode grounded research. Metode ini didasarkan pada pengumpulan fakta yang dianalisis dengan analisis perbandingan. Kemudian membuat generalisasi empiris untuk menentukan konsep dan mengembangkan teorinya. Lalu juga ada metode action research. Metode ini dipakai untuk peneliti secara bersama-sama dalam mengambil kebijakan untuk suatu program tertentu. Lalu yang terakhir ada metode eksperimen. Metode eksperimen itu biasanya digunakan untuk penelitian dasar. Misalkan untuk pertanian seperti apa, biologi, teknik, dan lain sebagainya. Selesai. Untuk penjelasan PPT-nya sudah selesai sampai di sini. Nanti akan saya beri waktu teman-teman untuk membaca kembali PPT-nya yang ada di laman Spada yang sudah saya upload. Kemudian nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau misalkan nanti selesai sesi tanya jawab, saya akan memberikan tugas yang akan saya share di grup WA, gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.